Selamat malam sahabat Lensa SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Ucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan malam ini adalah episode kedua ulas berita Lensa SN. Dan seperti biasanya saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Selamat malam, Ded. Malam nggak? Dan perlu saya kenalkan, Dedi Suhendra adalah yang kesehariannya meliput di pengadilan negeri. Iya. Kemudian yang membidangi di berita di halaman 1 ya, termasuk berita-berita headline-nya. Tapi Dad, sebelum kita melangkah jauh ke ulas berita, karena besok libur nasional, tahun baru Imlek atau Hari Raya Cina ya. Benar Maggie, Hari Raya Cina? Ya, benar. Hari Raya Cina, ada baiknya kita mengucapkan Gong Xi Fa Cai. Selamat tahun baru Cina, semoga kita semua bahagia dan kesejahteraan ada di kita semua. Oke, kita langsung ke ulas berita, Dad. Tapi sebelum kita ulas berita, ada baiknya untuk penikmat Lensa SN melihat berita yang sudah terbit di Suara Nusantara cetak. Ya mungkin Dedi bisa bacakan berita HL-nya. Edisi Senin 31 Januari 2022, headline-nya Hibah 2013 terus diusut ke Jagung. Nah, mungkin Dedi bisa menceritakan sedikit berita tentang ini ya, Hibah 2013 terus diusut ke Jagung. Iya, untuk perkara Hibah 2013 ini Kak udah cukup lama ya. Hingga saat ini perkaranya dari Kasih Penkum Kejati Sumsel masih terus diusut dengan penyidikan di Kejagung, Kak. Ya. Dalam penanganan perkara ini Beberapa saksi ya? Beberapa saksi udah Diperiksa. banyak sih, saksi sudah banyak diperiksa di Kejati Sumsel, Kak. Karena penyidikan awalnya makan di Kejagung, tapi karena saksi banyak di Sumsel, jadi meminjam tempat Kejati untuk memeriksa para saksi-saksi, Kak. Dan kemarin kita berhasil mewawancarai beberapa tokoh Sumsel ya, yang sangat berharap ini ada kepastian hukum, kepastian hukumnya ya. Iya. Kemudian kita beralih ke berita berikutnya, Ded. Mungkin berita tentang dugaan korupsi kasus kredit BSB. Iya. Nah, bisa Dedi ceritakan. Kejati tegaskan penyidikan kasus kredit BSB berjalan, Kak. Memang sampai saat ini Kejati masih mengagendakan pemeriksaan saksi untuk melengkapi berkas perkara 2 tersangka yang telah ditetapkan, Kak. Karena penyidikan masih berjalan, maka saksi-saksi nanti akan diagendakan dipanggil untuk melengkapi ya. berkas perkara. Tapi di antara yang sudah jadi tersangka ada yang satu yang sakit ya. Satu yang sakit, Kak. Dan mudah-mudahan cepat sehat ya Bapak ini ya. Kemudian kita beralih ke berita yang agak ringan, Ded ya. Berita Monpera hadir dengan wajah baru ya. Monpera atau yang lebih kenal di selama ini disebut apa itu? Simpang apa itu namanya? Simpang Nusa Indah dulu ya. Ada Jalan Nusa Indah di sebelahnya ya. Mungkin mudah-mudahan nggak salah ya. Mungkin Dedi bisa cerita dikit tentang Monpera kondisi sekarang? Monpera kini hadir dengan wajah baru dengan penampilan yang lebih indah, Lebih indah ya. Indah. Untuk Instagram ya. Untuk foto-foto spot ya. Kemudian dilengkapi dengan tata cahaya yang bagus ya. Benar. Dan dari video Instagram yang sudah beredar itu sudah banyak sekali yang beredar ya, ada air mancur. Dan kemudian kita berharap warga Kota Palembang dapat menjaga fasilitas wisata ini ya. Dan ini adalah upaya Pemprov melestarikan wisata yang ada di Kota Palembang ya. Benar. Oke ya. Ngomong-ngomong, ini tim kreatif udah ke Monpera belum selama ini? Sudah ya, Maggie sudah. Si Ilham sudah? Oh sudah, oke ya. Kemudian kita beralih ke berita berikutnya, mungkin tentang OTT KPK Muba dan KPK di Muba. Untuk OTT KPK di Muba ini masih pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, nggak ya? Pemeriksaan saksi kan dakwaan jaksa penuntut umum KPK masih membuktikan dakwaan untuk terdakwa yang diduga menyuap memberi suap, nggak ya? Memberi suap ya. Kontraktor, Kak. Dan terungkap ya kemarin dalam pemberitaan ada beberapa orang yang di itu ya, list penerima fee ya. Kak, catatan Muba, Kak, yang diungkap dari saksi pegawai perusahaan yang diduga menyuap dalam perkara ini, Kak. Tahan deh, jangan disebut. Itu lengkapnya ada di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com ya. Lengkap kami buat di sana ya. Dan kemudian ada beberapa saksi yang sedang diperiksa juga ya. Yang benar, Kak. Penyidikan kan ini masih berjalan. Dalam perkara ini ada 4 tersangka, 1 disidangkan, 3 masih status tersangka, Kak ya. Untuk 3 tersangka ini jaksa JPU penyidik KPK masih memeriksa saksi-saksi, Kak. Yang terakhir di Brimob Polda Sumsel. Yang Brimob ya. Dan ada kita aksesnya kesusahannya masuk sana ya. Oke. Kemudian ada juga saksi yang terakhir diperiksa di Gedung Merah Putih ya. Ya. Khusus yang diperiksa di Kota Palembang jubir KPK juga membenarkan ya. Benar, Kak. Jubir KPK membenarkan pemeriksaan para saksi di Palembang yang dipusatkan di Brimob Polda Sumsel, dan sudah ada pemberitaannya di koran SN ya, dan di Suara Nusantara bisa ya. dicek. Dan untuk lebih jauh
perkembangan berita ini kita nantikan saja update berita di koran sn.com ya. Iya. Kemudian untuk pemberitahuan dan ya, berita yang terbit di Suara Nusantara dan koran sn.com tidak melulu berita pemberantasan korupsi, tapi ada juga berita seperti di halaman 12. Ya. Boleh kita lihat, ini adalah berita tentang publikasi pemerintahan. Kemudian ada juga publikasi tentang niaga, bisnis dan produk ya. Produk, Kak. Ya, oke. Kemudian untuk di koran sn.com, Dedi bisa menceritakan tentang rubrik-rubriknya. Koran SN.com banyak rubrik, di antaranya lacak, Polrestabes, wisata, gaya hidup kesehatan ya, ada pendidikan ya, Pendidikan. kemudian ada Gemas Sriwijaya ya, kemudian ada Lahat Bercahaya, Mubah Maju Berjaya, dan banyak sekali ya. Dan saya bisa katakan di sini bahwa berita yang terbit di koran sn.com itu lebih dari 150 berita setiap hari. Ya, benar Kak. Ya. Kebayang bagaimana memproduksi berita 150 berita, dan itu dilakukan di koran sn.com. Dan kemudian untuk edisi cetak itu di halamannya juga sangat beragam ya. Itu ada Lahat Bercahaya, ada Mubah Maju Berjaya, kemudian ada berita yang khusus mengemas berita kriminal ya. Iya, lacak Kak. Lacak ya. Halaman 10. Lacak halaman 10 ya. Oke, masih ada yang mau disampaikan Dan? Tentang ulas berita yang terbit di Suara Nusantara cetak hari ini. Ya, Bagaimana tim kreatif? Masih ya? Oke ya. Kemudian untuk di halaman 12 ya, ini sebenarnya adalah berita-berita publikasi yang berbayar ya. Iya. Boleh kita sebut sini untuk Dapat. pembaca Lesa SN. Penikmat boleh saja untuk memesan untuk pemuatan berita-berita publikasi atau berita-berita yang bersifat untuk diketahui banyak orang ya. Oke. Saya rasa itu aja Dan ya. Yo, Kemudian untuk seperti biasa, karena ini adalah kanal YouTube baru, bagi para pencinta Lensa SN, silakan like, subscribe, dan bagikan ya ke para teman-temannya untuk menambah biar kanal Lensa Koran SN ini makin banyak diketahui dan dicintai oleh masyarakat Sumatera Selatan. Itu saja dari saya, Dad. Oke Kak. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam.